Semangat kawan, apapun yang terjadi jangan mundur. Perjuangan dan doa, jangan takut, jangan gentar, maju terus, tetap jaya kawan. Welcome to my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Aulia Rosadi dengan NIM 12880100034 kelas B, Program Studi Administrasi Publik semester 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kembali materi mata kuliah Bahasa Indonesia semester 1 untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati dengan dosen pengampu Ibu Ai Samrotul Fauziah MPD. Materi yang pertama adalah fungsi dan ragam bahasa. Bahasa Indonesia memiliki sejarah panjang sejak zaman kerajaan di Indonesia. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 mengukuhkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. 1. Bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan 3. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dan dinyatakan juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Bahasa memiliki 4 fungsi, yaitu sebagai alat komunikasi, sebagai alat mengekspresikan diri, sebagai alat berintegritas dan beradaptasi sosial, dan keempat sebagai alat kontrol sosial. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yaitu sebagai sarana pemersatu dan sarana komunikasi. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Maksudnya adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa memiliki keberagaman berdasarkan konteks pemakaiannya. Yang pertama, berdasarkan cara berkomunikasi. Terbagi menjadi 2, yaitu ragam lisan dan ragam tulisan. Ragam lisan yaitu menghendaki adanya orang kedua, sementara ragam tulis memiliki tanda baca dan aturan-aturan kepenulisan lainnya. Yang kedua, berdasarkan situasi pemakaian, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ragam formal, ragam semi-formal, dan ragam non-formal. Ragam formal yaitu disusun menurut aturan-aturan. Ragam semi-formal yaitu menggunakan ragam bahasa tidak baku, dan ragam non-formal yaitu tidak sesuai dengan kaidah bahasa baku. Materi yang kedua yaitu membaca dan menyimak. Membaca adalah proses yang dilakukan serta digunakan untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis. Membaca memiliki tujuan yaitu memperoleh informasi dan memahami makna bacaan. Dalam membaca juga terdapat 3 teknik membaca, yaitu yang pertama adalah scanning, digunakan untuk mendapatkan suatu informasi dengan cepat dan akurat. Yang kedua, teknik skimming digunakan untuk menyerap informasi penting dan memahami topik bacaan, bagian penting, fakta, dan opini.
Yang ketiga, teknik SQ3R, yaitu survei atau penelaahan, dan pendahuluan, question atau bertanya, read atau membaca, recall atau mengutarakan, dan review atau mengulas. Untuk meningkatkan kecepatan membaca, kita memerlukan beberapa teknik, yaitu yang pertama membaca dengan diam, yang kedua membaca dengan konsentrasi, yang ketiga membaca dengan memperluas jangkauan mata, yang keempat membaca dengan menyapu ke bawah, yang kelima membaca per kelompok kata, yang keenam membaca dengan mencari kata kunci, yang ketujuh membaca tanpa mengulang-ulang kata, dan yang kedelapan membaca tanpa berhenti lama di awal kalimat. Selanjutnya, langkah-langkah membaca kritis. Yang pertama, pahami dulu isi bacaan dengan mengerti ide pokok, mengetahui fakta, detail penting, dan buat simpulan berupa interpretasi dari ide pokok dalam bacaan. Yang kedua, uji keakuratan sumber bacaan dengan membandingkannya dengan sumber bacaan yang lain. Membaca juga bukan hanya membaca sebuah tulisan, namun kita juga dapat membaca grafik, tabel, dan bagan. Selanjutnya adalah menyimak, yaitu memperhatikan dengan seksama apa yang diucapkan oleh penutur untuk mendapatkan suatu informasi. Menyimak memiliki 4 tingkatan, yaitu mendengarkan, menginterpretasi, mengevaluasi, dan memberi reaksi. Dalam menyimak, terkadang kita mengalami beberapa tantangan, di antaranya perhatian yang terbagi, ada gangguan, tidak mengindahkan pesan, penilaian yang terburu-buru, dan kurangnya pendengaran. Untuk menjadi pendengar yang aktif, hal yang harus kita lakukan adalah yang pertama, memiliki tujuan yang jelas dalam menyimak atau memiliki motivasi. Yang kedua, menuliskan pertanyaan saat tidak paham dengan penjelasan penutur. Dan yang ketiga, memperhatikan kata kunci yang diutarakan penutur sebagai penanda. Contohnya, akhirnya dan hasilnya yang digunakan sebagai penanda kesimpulan. Hal utama dan ada 2 hal penting yang digunakan sebagai penanda konsep. Akan tetapi, atau di lain pihak yang digunakan sebagai penanda pembeda. Materi yang ketiga adalah ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Ringkasan adalah memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa mengubah struktur wacana. Tujuannya untuk membantu pembaca mengetahui isi buku tebal atau karangan panjang dalam waktu singkat. Langkah membuat ringkasan yaitu membaca naskah asli, mencatat gagasan utama, menyusun kembali gagasan utama dengan struktur yang benar, dan mempertahankan bahasa atau sudut pandang pengarang. Selanjutnya adalah ikhtisar, yaitu memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa terikat pada struktur wacana. Tujuannya untuk membantu pembaca mengetahui isi buku tebal atau karangan panjang dalam waktu singkat. Langkah membuat ikhtisar yaitu yang pertama, membaca naskah asli, kedua, mencatat gagasan utama, dan ketiga, menyusun kembali gagasan utama tanpa terikat pada struktur wacana, namun gagasan asli pengarang harus dipertahankan. Ikhtisar dapat berupa bagan, kerangka, dan kalimat. Resensi adalah karangan yang berisi penilaian terhadap suatu karya tulis. Tujuannya untuk memotivasi pembaca agar membaca buku yang asli, memberikan informasi kelayakan suatu buku, memberi kritik, koreksi, dan memaparkan kelebihan dan kekurangan buku, serta menjadi penghubung antara keinginan pembaca dengan penulis. Unsur-unsur yang perlu diresensi adalah yang pertama, jenis buku,
Yang kedua, identitas buku yang terdiri dari penulis, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan harga. Yang ketiga, tujuan pengarang buku yang dapat kita lihat pada tujuan dan kata pengantar di buku tersebut. Dan yang terakhir, yaitu keunggulan dan kelemahan buku. Langkah-langkah meresensi buku yaitu yang pertama, membaca dengan cermat. Kedua, menuliskan kelemahan dan kelebihan buku dan informasi penting lainnya. Dan yang ketiga, bandingkan dengan buku-buku lain yang memiliki topik sama. Dan yang keempat, buat ikhtisar atau ringkasan terlebih dahulu. Orang yang melakukan resensi buku disebut dengan resentator. Kriteria utama menjadi seorang resentator yaitu yang pertama, penilaian harus jujur dan penilaian harus objektif. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang luas mengenai topik karya yang akan diresensi. Yang ketiga, menggunakan diksi pilihan atau kata yang tepat. Materi yang keempat adalah diksi. Diksi adalah hasil dari proses memilih kata tertentu untuk dipakai dalam kalimat, alinea, dan wacana. Pemilihan kata dapat dilakukan bila tersedia jumlah kata yang artinya hampir sama atau berhimpitan. Untuk memilih kata yang tepat diperlukan analisis dan pertimbangan tertentu. Sebuah kata memiliki nilai rasa dan nuansa makna yang membedakannya. Syarat ketetapan pemilihan kata menurut Kraft dibagi menjadi 6. Yaitu yang pertama konotasi dengan denotasi, kedua sinonim, ketiga kata-kata yang mirip, keempat kata-kata abstrak, kelima kata penghubung yang berpasangan, dan yang keenam kata umum dan kata khusus. Gaya bahasa dibagi menjadi 3, yaitu majas, cara penutur menyampaikan maksudnya dan dapat menimbulkan kesan tertentu bagi mitra tuturnya. Faktor yang mempengaruhi tampilan bahasa dalam berkomunikasi yaitu yang pertama, cara dan media komunikasi, seperti lisan atau tulisan, langsung atau tidak langsung, dan melalui media cetak atau media elektronik. Yang kedua, bidang ilmu seperti filsafat, sastra, hukum, kedokteran, agama, MIPA, dan lain-lain. Yang ketiga, situasi seperti formal, semi-formal, dan non-formal. Yang keempat, halayak seperti umum, jenis, kelamin, tingkat pendidikan, dan status sosial. Yang kelima, tujuan yaitu membangkitkan emosi, humor, dan informasi. Selain itu juga di dalam diksi terdapat ungkapan kata idiom dan idiomatik. Idiom adalah ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung, dapat dijabarkan dari unsur-unsurnya. Contoh, gulung tikar, adu domba, muka tembok, dan lain sebagainya. Ungkapan idiomatik adalah pasangan kata yang selalu muncul bersama sebagai frasa. Contoh pasangan serasi dalam bahasa diantaranya bertemu dengan, dibacakan oleh, dan lain sebagainya. Materi yang kelima yaitu paragraf. Paragraf adalah satuan dasar tulisan yang lebih panjang dari kalimat, tetapi lebih pendek dari tulisan secara keseluruhan. Paragraf adalah sekelompok kalimat yang mengembangkan satu gagasan. Paragraf mencakupi satu kalimat topik yang memuat gagasan dan diikuti oleh kalimat tambahan yang memperluas, memperjelas, menganalisis, atau menerangkan kalimat topik. Ciri-ciri paragraf yang pertama, satu gagasan utama, yaitu tertuang dalam kalimat topik. Yang kedua, beberapa informasi yang tertuang dalam kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Yang ketiga, bentuk visual paragraf ditandai oleh perenggangan baris antara kelompok kalimat atau penjorokan ke dalam baris pertama kelompok kalimat tersebut. Gagasan utama merupakan kalimat topik yang terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, dan di awal dan di akhir paragraf. Ciri-ciri paragraf yang baik terdiri atas 3 unsur, yaitu kesatuan yang fokus pada gagasan utama,
kepaduan yang terdapat kata kunci, kata ganti, dan kata transisi atau konjungsi, dan yang terakhir kelengkapan. Sekian penjelasan materi yang dapat saya paparkan. Bila terdapat kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.